Dari 14 ini muncul 35 bangunan. Berarti ada 25 bangunan tidak berizin. Karena ada 25 bangunan tidak berizin, maka itu menjadi kewenangan dan ranahnya Satuan Polisi Pamung Praja untuk melakukan tindakan, ya kan, peringatan sampai pembongkaran. Mau diganggu, saudara. Jadi ada mau ganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot anak negara. Dan bagaimana masuknya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Jadi jangan dipikir petani, rakyat di bawah nggak ngerti undang-undang. Seenaknya merampas sana, seenaknya menyebar fitnah. Tunggu dulu, saudara. Jadi ini kami beli. Jadi semua surat jual belinya, saudara, pergarapnya saya kumpulkan. Semua petani-petani tersebut saya minta KTP-nya, saya foto waktu terima duitnya, saudara. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah berupaya membersihkan lahan bermasalah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, seperti alih fungsi lahan dan sampah liar. Oleh sebab itulah, Deddy Mulyadi akan segera mengeluarkan peraturan gubernur terkait alih fungsi lahan di Kabupaten Bogor. Dan semua itu viral karena sikap tegas Deddy Mulyadi sebagai gubernur. Selanjutnya, Deddy Mulyadi berkomitmen menata kembali kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor yang rusak akibat alih fungsi lahan. Deddy Mulyadi meminta agar langkah lanjutan segera diambil, yakni pembongkaran bangunan-bangunan ilegal di Puncak Bogor. Selanjutnya, Deddy Mulyadi meminta Perhutani dan PTPN membuat rencana dan evaluasi yang tepat. Oleh keputusan itulah, saat ini rame di medsos bahwa sikap Gubernur Deddy Mulyadi itu dikaitkan dengan penggusuran Pondok Pesantren Habib Rizik, mengingat Pondok Pesantren Habib Rizik berkaitan dengan PTPN. Di sisi lain, beredar surat somasi dari PTPN untuk pimpinan pesantren Habib Rizik, Argo Kultural Markas Syariah. Somasi itu dilayangkan kepada Habib Rizik dan meminta mereka mengosongkan lahan yang disebut bukan haknya itu. Rakyat yang tertindas, saudara, selama betul-betul untuk bela agama, bangsa dan negara, serta membela rakyat yang tertindas, wajib kita dukung sama-sama. Setuju? Menanggapi viralnya surat somasi tersebut, Habib Rizik lantas memberikan penjelasan. Dalam penjelasannya, Habib Rizik menjelaskan bahwa sudah beberapa tahun ada pihak yang memang ingin mengganggu pesantrennya. Mau diganggu, saudara. Jadi ada mau ganggu, mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesantren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah. Katanya pesantren ini nyerobot anak negara. Sementara itu, Habib Rizik juga tidak mengingkari sertifikat tanah tersebut. Tanah ini sertifikatnya HGU atas nama PTPN, salah satu BUMN. Tanah ini, saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, saudara. Tapi tanah ini sudah 30 tahun lebih digarap oleh masyarakat, tidak pernah lagi ditangani oleh PTPN, saudara. Catat itu baik-baik. Habib Rizik menjelaskan bahwa lahan itu sudah 30 tahun digarap oleh masyarakat, sedangkan PTPN sebagai pemilik HGU sudah lama tak menggarap lahan tersebut. Habib Rizik lantas berujar, seharusnya PTPN tidak punya hak lagi atas tanah ini, sebab dalam UU Agraria pemilik HGU tak bisa memperpanjang bila lahan sudah diabaikan. Saya ingin garis bawahi, ada UU di negara kita, UU Agraria. Di dalam UU Agraria disebutkan, kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh warga lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak buat sertifikat. Ini bukan 20 tahun lagi, ini sudah lebih dari 30 tahun. Itu artinya masyarakat berhak, dan masyarakat bukan mengambil tanah negara. Ada undang-undang di negara kita. Perhatikan ini undang-undang, saudara. Satu, undang-undang agraria. Di dalam undang-undang agraria disebutkan, saudara, bahwa kalau satu lahan kosong atau terlantar
digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak untuk buat sertifikat. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun. Berarti masyarakat berhak tidak? Bukan ngambil tanah negara, saudara. Itu satu. Selain itu, Habib Rizik menjelaskan aturan dalam kepemilikan HGU bahwa pemilik sertifikat tidak bisa lagi memperpanjang HGU bila tidak menguasai secara fisik lahan itu. Perlu diketahui, ternyata kasus ini rupanya sudah bergulir sejak lama. Artinya, kasus ini mencuat lagi, padahal masalah ini sudah lama. Bahkan, Habib Rizik mengatakan, kalau kekeh mau diambil, silahkan, yang penting ada ganti rugi. Fakta lagi bahwa diduga mereka PTPN itu sudah tidak memanfaatkan HGU-nya itu selama lebih dari 30 tahun menurut beliau, sehingga para penggarap itu menggarap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilahkan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Setelah melihat semua itu, artinya masalah ini sudah dari dulu. Pesantren Habib Rizik ramai terkait lahan. Namun nyatanya aman karena Habib Rizik menepatinya dengan prosedur. Tak cuma itu, Habib Rizik pun menjelaskan bahwa dirinya telah membeli tanah tersebut dari masyarakat. Lalu bagaimana maksudnya saya dan kawan-kawan ke tempat ini? Kami bayar kepada petani, bukan ngerampas, saudara. Kami datangin petaninya, ada mau jual lahannya gak? Saya dan keluarga ingin bangun pondok pesantren di sini. Para petaninya rame-rame datang, Habib bayarin tanah kami, Habib, kalau buat pesantren. Jadi mereka datang, ada yang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, ada yang punya cuma 1/2 hektar. Datanglah mereka membawa surat, ditandatangani oleh lurah, saudara. Ada tanda tangan RT dan RW. Jadi tanah ini semua ada suratnya, bukan rampas. Menurut Habib Rizik, tanah yang digunakan sebagai pondok pesantren alam agrokultural Markas Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor tersebut merupakan lahan yang dibeli oleh Habib Rizik Syihab. Haji Januar juga menjelaskan, kepemilikan lahan itu tetap sesuai pada peraturan perundang-undangan dengan biaya berasal dari Habib Rizik dan dana umat. Kami sampaikan bahwa Habib Rizik sudah melakukan klarifikasi atas hal tersebut, yang pada intinya adalah bahwa pihak Habib Rizik dan Markas Syariah membeli atau overgarap membeli dari penggarap atau overgarap, kemudian itu dibeli dari uang masyarakat, uang umat, uang saudara-saudara beliau, uang jamaah beliau juga, uang beliau juga, gitu kan, dan diperuntukkan asetnya itu untuk umat. Sementara itu, pihaknya Habib Rizik dulu mempersilahkan lahannya diambil negara dengan syarat adanya kesepakatan ganti rugi. Menggarap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan Habib Rizik membeli dari para penggarap tersebut. Artinya jika memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilahkan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Bahkan telah lama dari dulu, pada 24 Desember 2020, Perkebunan Nusantara meminta pesantren alam agrokultural Markas Syariah yang dikelola Habib Rizik Syihab untuk dikosongkan. Bahkan pesantren diberi waktu 7 hari untuk melakukan pengosongan karena selama ini diklaim berdiri di lahan milik PTPN. Namun sampai sekarang aman-aman saja. Itu semua mungkin saja karena secara aturan hukum pesantren Habib Rizik tidak bisa dibubarkan. Lalu apakah sekarang akan diungkit kembali? Selanjutnya kita akan ikuti perkembangannya.